berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui dengan ujian itu siapa yang benar-benar beriman, dan sungguh Allah mengetahui juga siapa yang berdusta. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bapak Ibu, kita akan selalu diuji oleh Allah. Tapi yang menarik, diuji, kalau kita sabar, kalau kita dengan iman menghadapinya, Allah akan berikan pertolongan. Nabi Ibrahim diuji dalam menghadapi Namrud, tapi Namrudnya dikalahkan, Nabi Ibrahim ditolong, diselamatkan. Nabi Ibrahim diuji dengan disembelih anaknya, ya. Inni ara fil manam, aku melihat dalam tidur, diperintah diuji dengan menyembelih anak. Tapi setelah dilaksanakan, Allah tolong. Jadi sebenarnya setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah itu pasti kalau kita hadapi dengan iman, ya, kita hadapi dengan sabar, maka itu ujungnya tetap kita akan ditolong oleh Allah. Banyak orang dulu Pak dianiaya, disiksa. Ada juga orang dulu yang dimiskinkan, hartanya yang dirampas, ekonominya diboikot, jiwanya terancam, malahan bahkan dibunuh. Nabi Muhammad itu dituduh gila, tapi ujung-ujungnya kan ya tetap ditolong oleh Allah. Jadi keyakinan kau yang penting Pak, ya, kokoh, nah, gitu. Karena wa iyamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah ya tahan atau berikan kepada kita kemudaratan, tidak ada pula yang bisa melepaskan kita dari kemudaratan itu kecuali Allah. Kalau Allah curahkan kepada kita kebaikan-kebaikan, tidak ada orang bisa menahannya. Tidak akan terhalang-halang di manusia orang lain, Pak. Kalau Allah lah curahkan kebaikan, kecuali yang bisa menahan itu Allah sendiri. Jadi kalau begitu susah, tidak susahnya tidak gantung di orang lain, ya. Maka itu harus ada. Itu kan ada contohnya bagaimana Nabi Muhammad dihina, dihujat, dikatakan gila, disakiti fisiknya, diusir dari negerinya, dimiskinkan dengan boikot ekonomi, tapi ujung-ujungnya tetap juga Allah tolong, ya kan? Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, bagaimana kita bergembira sebenarnya dengan informasi diuji, ditolong. Diuji kita oleh Allah, pasti ujung-ujungnya kita akan ditolong. Kalau insya Allah itu untuk awak Pak, datang apa bisa? Insya Allah itu untuk awak. Kalau Allah itu pasti Pak pertolongannya. Insya Allah Allah akan menolong awak, tidak ada Pak. Allah tidak. Bagi Allah kun fayakun, selesai. Mana Allah mengatakan insya Allah saya akan tolong anda? Kan tidak pernah Allah mengatakan begitu Pak. Ya kan? Nahnu awliya'ukum
fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami penolong engkau dunia dan akhirat. Jadi jangan katakan kalau kita berbuat baik insya Allah Allah akan menolong kita. Tidak, Pak. Bagi Allah tidak berlaku insya Allah. Insya Allah itu awak. Mereka tiba apa bisa? Insya Allah. Kalau Allah menolong awak, tidak. Insya Allah Allah menolong. Kapan Allah mengatakan bahwa Allah insya Allah menolong awak? Pasti. Ya kan? Asal namu apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami pelindung-pelindungmu mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Bacalah surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 31 itu. Cuman yakin apa tidak, Pak? Satu kali Mr. Muhammad Ali ditanya oleh seorang presenter. Apa pertanyaannya? You have bodyguard, ya? Ditanya oleh presenter, engkau punya bodyguard ya? Kepada Muhammad Ali. Muhammad Ali senyum, I have bodyguard 1, 2, 3, 4. Oh ya, I have bodyguard 1 katanya. Saya punya satu bodyguard itu penjaga. Apa kata Muhammad Ali? He has no eyes, but he could see. He has no ears. Dia tidak punya mata tapi bisa melihat. Jadi bodyguard saya itu tidak punya mata tapi dia melihat. Dia tidak punya telinga tapi bisa mendengar. He remembers everything. Yeah. He knows everything. Dia tahu semuanya, kata Muhammad Ali, Pak. Ya kan? Lalu ujung-ujungnya, who is he? Siapa dia? He is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Muhammad Ali ditanya punya bodyguard, dia menjelaskan, saya punya bodyguard satu. Tidak punya mata tapi bisa melihat, tidak punya telinga tapi bisa mendengar. Dia tahu segala-galanya, dia punya kemampuan. Kalau dia mau berkehendak sesuatu, dia tinggal bilang saja, ya kan, kun, selesai. Coba bayangkan, Pak, seorang Muhammad Ali, dia pegang keyakinan seperti itu, ya kan. Maka itu kalau kita mau, iyanzurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman zalladhi yanzurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini kuncinya. Jika Allah telah menolongmu, maka tidak satu pun makhluk yang bisa mengalahkan kamu. Jika Allah tidak tolong, maka tidak ada pula makhluk yang bisa menolong kita. Maka Nabi Musa diuji dengan Fir'aun, tapi Nabi Musanya ditolong. Nabi Yunus diuji dengan meninggalkan jemaahnya dan masuk ke dalam perut ikan, tetap ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad juga diuji, tapi ujung-ujungnya tetap ditolong. Kalau begitu apa masalahnya, Pak? Ya kan? Kenapa kita tidak ditolong? Kalau tidak ditolong berarti ada yang salah dengan keyakinan kita kepada Allah. Ya kan? Ada yang salah tentang interaksi kita dengan Allah. Maka itu beriman, sabar.